Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kali ini kita akan bahas soal matematika dasar SIMAK UI. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Kita bahas soal nomor 1. Jika diketahui panjang vektor A sama dengan akar 2, panjang vektor B sama dengan akar 3, dan panjang dari selisih vektor A dan B sama dengan 1, yang ditanyakan adalah nilai dari panjang dari jumlah vektor A dan B adalah. Jadi di sini kita ketahui bahwa untuk panjang jumlah vektor A dan B, ya, ini akar dari panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan ditambah 2 kali perkalian dot antara vektor A dan vektor B. Oke. Sedangkan untuk panjang dari selisih vektor A dan B, ini akar dari panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan dikurang 2 perkalian antara vektor A dan vektor B dot, ya, perkalian dot. Oke. Jadi di sini kita masukkan aja langsung, yaitu selisih, ya, panjang selisih vektor A dan B 1 sama dengan, sudah diketahui ya, akar dari panjang vektor A di situ diketahui adalah akar 2 dikuadratkan ditambah akar 3 dikuadratkan dikurang perkalian, ya, 2 kali perkalian antara vektor A dan B. Perkaliannya perkalian dot, ya. Oke. Kalau kedua ruas kita kuadratkan, gitu, berarti di sini 1 sama dengan, berarti di sini bisa kita coret, ya, kuadratnya dengan akarnya, sehingga tinggal di sini akarnya hilang. Akar 2 dikuadratkan 2 ditambah akar 3 dikuadratkan itu sama dengan 3 dikurang 2 kali perkalian dot antara vektor A dan vektor B. Oke, berarti di sini 1 sama dengan 5 ditambah, bukan ditambah, ya, dikurang 2 kali perkalian vektor antara A dan B, perkaliannya dot. Kita pindahkan ruas untuk yang perkalian antara vektor A dan vektor B. Oke, ini saya pindahkan ke kanan atas saja, ya. Oke, biar space-nya cukup. Jadi di sini berarti 2 kali A dot B sama dengan 5 minus 1. Jadi 2 kali A dot B sama dengan 4. Nah, karena yang ditanyakan adalah panjang vektor jumlah, ya, panjang jumlah vektor A dan B, berarti kita masukkan rumusnya yang panjang jumlah vektor A dan B, gitu, ya. Oke. Akar, kita masukkan panjang vektor A-nya, yaitu akar 2 dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan itu adalah akar 3 dikuadratkan ditambah 2 perkalian antara vektor A dot vektor B, gitu. Oke. Kita masukkan. Jadi ini masih panjang dari jumlah vektor A dan B. Akar dari
Sini 2, ya karena akar 2 dikuatkan 2, tambah akar 3 dikuatkan 3, ditambah. Nah, di sini kita substitusi, yaitu 2 kali perkalian dot A dan B adalah 4. Jadi kita masukkan ke sini. Berarti plus 4. Gitu ya. Oke. Jadi akar dari 2 tambah 3 tambah 4 adalah akar 9. Maka panjang jumlah vektor A dan B adalah 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal nomor 2. Jika θ1 adalah sudut lancip dan θ2 adalah sudut tumpul yang memenuhi sin 3θ tambah 72 derajat sama dengan cos 48 derajat ya. Ya, sorry, ulang di. Oke. Jangan biar ada masalah. Oke. Oke, keep rolling. Action. Kita bahas soal nomor 2. Jika θ1 adalah sudut lancip dan θ2 adalah sudut tumpul yang memenuhi sin 3θ ditambah 72 derajat sama dengan cos 48 derajat. Θ dari 0 sampai 180 derajat. Nilai θ1 tambah θ2 yang mungkin adalah, jadi di sini tentang persamaan sederhana trigonometri ya. Kita harus tahu dulu bahwa untuk sudut berelasi, jadi kalau cos alfa itu akan sama dengan nilai dari sin 90 minus alfa, gitu ya. Nah, di sini persamaan yang diberikan adalah sin 3θ ditambah 72 derajat sama dengan cos 48 derajat. Jadi yang kita ubah di sini adalah cos 48 derajat supaya fungsinya sama dengan ruas kiri yaitu sinus ya. Jadi di sini sin 3θ tambah 72 derajat sama dengan, nah nilai cos 48 kita ubah menjadi sin 90 dikurang 48 derajat. Sehingga karena sudah sama-sama fungsinya yaitu sama-sama sin, berarti tinggal sudutnya yang sama di sini. Gitu ya. Oke. Nah, untuk persamaan sin itu kan kalau sin alfa sama dengan sin theta, itu penyelesaiannya adalah alfanya itu sama dengan theta plus suatu konstanta K dikalikan 360 derajat, atau alfanya di sini sama dengan 180 minus theta derajat ditambah K dikalikan 360 derajat. Jadi ada dua persamaan penyelesaiannya ya. Oke. Jadi ini pertama, ini yang kedua. Berarti ini juga kita selesaikan sama seperti konsep itu, yaitu 3θ ditambah 72 derajat sama dengan 90 minus 48 langsung saja, yaitu 42 derajat ditambah K kali 360 derajat. Gitu ya. Atau gitu. Atau berikutnya itu adalah 3θ ditambah ya, di sini 3θ ya. 3θ ditambah 72 derajat sama dengan, berarti di sini 180 dikurang 42 derajat plus K kali 360. Kita lanjutkan. Berarti di sini 3θ sama dengan 42 derajat dikurang 72 derajat ditambah K kali 360 derajat.
Berarti 3 theta sama dengan minus 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian ini semua atau kedua ruas kita bagi dengan 3. Berarti theta sama dengan min 10 derajat ditambah K kali 120 derajat. Oke. Nah, kita harus melihat domainnya, ya. Daerah asalnya yaitu 0 sampai 180. Berarti kalau nilai konstantanya K-nya itu 0, itu sudah nggak mungkin. Jadi kita mulai dari K-nya adalah sama dengan 1. Berarti theta-nya sama dengan minus 10 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Jadi theta-nya di sini adalah 110 derajat. Nah, di sini kan diinformasikan bahwa theta 2 adalah sudut tumpul, sedangkan theta 1 adalah sudut lancip. Karena 110 derajat itu adalah sudut tumpul, berarti inilah theta 2. Ini theta 2. Jadi 110 derajat. Oke. Kemudian kita lanjutkan ini. Berarti di sini juga kita penyelesaiannya 3 theta ditambah 72 derajat sama dengan 180 kurang 42 adalah 138 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Jadi 3 theta sama dengan 138 derajat dikurang 72 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi 3 theta sama dengan 138 dikurangi 72, berarti ini adalah 66 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 3. Jadinya di sini theta sama dengan 22 derajat ditambah K kali 120 derajat. Kita mulai dengan K-nya 0, berarti theta-nya adalah 20 derajat. Karena 0 kali 120 kan 0. Karena 22 derajat ini adalah sudut lancip, berarti ini adalah theta satunya 22 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah nilai theta 1 tambah theta 2 yang mungkin. Berarti kalau kita jumlahkan theta 1 ditambah theta 2 yaitu 22 derajat ditambah 110 derajat. Jadi hasilnya adalah ini derajat ya. Oke. Jadi kalau 22 derajat ditambah 110 derajat adalah 132 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal nomor 3. Jika diketahui 2 per X min 1 ditambah 3 per Y plus 1 sama dengan 8. Dan 3 per X min 1 dikurang 1 per Y plus 1 sama dengan 1. Nilai dari X kali Y per X tambah Y. Oke, jadi ini adalah persamaan dua variabel. Ya. Jadi di sini sebenarnya kita cukup mudah. Kita lihat saja. Di sini penyebutnya sudah masing-masing sama, gitu ya. Jadi kita bisa kalikan saja. Ini kan persamaan 1 di sini. Ini persamaan 2, gitu ya. Oke. Kalau kita lihat pembilangnya, ya. Di sini persamaan 2 itu 1 untuk yang Y, ya 1 per Y plus 1. Di kiri persamaan 1 adalah 3 per Y plus 1. Ini kita kalikan saja persamaan 2-nya. Persamaan 2 saya kalikan dengan 3. Jadi
3 dikalikan 3 berarti 9 per X min 1 dikurang kalikan 3 berarti 3 per Y plus 1 sama dengan kalikan 3 berarti sama dengan 3. Persamaan satunya ini tetap saja nggak usah dikalikan berapapun, jadi 2 per X min 1 ditambah 3 per Y plus 1 sama dengan 8. Jadi tujuannya kita menghilangkan salah satu sukunya di sini. Ini kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan maka 3 per Y plus 1 itu habis. Ya. Berarti 9 per X min 1 ditambah 2 per X min 1 adalah 11 per X min 1. Sama dengan 3 ditambah 8 itu 11. Berarti 11 per 11 sama dengan X min 1. Berarti 1 sama dengan X min 1. Berarti X-nya sama dengan 2. Oke. Sekarang kita masukkan ke salah satu persamaan. Ya, yang paling mudah adalah persamaan yang pertama. Yaitu 2 per X min 1 ditambah 3 per Y plus 1 sama dengan 8. Di sini sudah kita ketahui X min 1 sama dengan 1. Ya berarti ini sama dengan 1. Bisa saya substitusi sini ya. Kita substitusikan. Berarti jadinya 2 per 1. Ditambah 3 per Y plus 1 sama dengan 8. Berarti 3 per Y plus 1 sama dengan 8 dikurang 2. 3 per Y plus 1 sama dengan 6. Berarti 3 per 6 itu sama dengan Y plus 1. Berarti ini 1 per 2 sama dengan Y plus 1. Berarti Y-nya sama dengan setengah dikurang 1 atau minus setengah. Oke, sudah kita dapatkan yaitu X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan minus setengah. Yang ditanyakan di sini adalah nilai dari X kali Y gitu ya per X tambah Y gitu ya. Oke. X-nya 2, Y-nya minus setengah. Jadi sini kita bisa terus lagi itu kan X kali Y per X tambah Y. Oke, tadi sudah kita dapatkan X-nya adalah 2 dikali Y-nya adalah minus setengah per X-nya 2 ditambah minus setengah. Ini kita hitung, dikalikan, ini coret aja 2-nya, berarti minus 1 per 2 itu kan sama saja 4 per 2 dikurang 1 per 2. Berarti min 1 per 4 per 2 dikurang 1 per 2 adalah 3 per 2. Berarti di sini min 1 dikalikan 2 per 3. Maka hasilnya adalah minus 2 per 3. Oke? Jadi pilihan jawabannya adalah yang A. Bagaimana? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas apa lagi ya? Kalian boleh silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih